kullaha, seluruhnya dari awal sampai akhir. Wa awwalu Hamim Ghafir, dan surat Ghafir dari Hamim ila wa ilaihil masir, ke ayat yang ketiga ya, kalau nggak salah nanti kita cek. Wa ilaihil masir sampai wa ilaihil masir. Yang ketiga wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Sekali lagi, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan kullaha semuanya, dan awal surat Hamim, surat Ghafir sampai kalimat wa ilaihi al-masir, wa ilaihil masir, dan yang ketiga wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Hina yumsi, ketika dibacanya itu di sore hari, hufidhu biha hatta yusbih, maka dia dijaga sampai pagi. Waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca 3 surat tadi, Dukhan, Ghafir, dan ayat kursi, hina yusbih, ketika pagi hari, hufidhu biha, maka dia dijaga biha, dengan fadilah 3 ayat tadi, hatta yumsi, sampai sore. Mari kita lihat. Yang pertama adalah surat Dukhan. Surat Dukhan ini, salah satu di dalam surat Ad-Dukhan ini adalah tentang Lailatul Qadar. Ya, mari kita lihat. Kenapa kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah surat Dukhan. Surat yang ke berapa? 40 ya. Itu surat Ghafir. Surat Ghafir dulu. Mari kita lihat surat Ghafir dulu. Dari Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Nah, penjagaannya ada di ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi, dialah Allah yang mengampuni segala dosa. Wa qabilit taubi, dan Allah yang menerima taubat. Syadidul iqab, dan Allah keras hukumannya. Zidtauli, dan Allah maha memberikan karunia. Ini ada yang menarik, Pak. Nih, 3 nih. Yang pertama, mengampuni dosa. Yang ketiga, azab yang pedih, yang keras. Tapi ditutup lagi, Allah itu maha penyayang. Ya. Jadi 3. 2 kasih sayang Allah, 1 hanya ancaman. Makanya ketika kita bersyukur, Allah memakai kata kerja, la in syakartum la azidannakum. Kata kerjanya pun memakai emphasize, do imperatif dalam bahasa Inggris, emphasize, to convince those who are grateful. Siapa saja yang bersyukur, pasti Allah sendiri yang memakai kata kerja. Benar-benar aku tambah. Tetapi ketika kita kufur, wala in kafartum, Allah hanya memakai kalimat berita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, Allah hanya mengungkapkan dengan kalimat berita. Inna azabi lasyadid. Ingat loh, sesungguhnya azabku pedih. Allah tidak, mohon maaf, kita dari sisi bahasa, Allah tidak memakai kata kerja. Justru ketika kita bersyukur, Allah himself, Allah sendiri yang melakukan pekerjaan itu. La azidannakum, aku benar-benar menambahkan kenikmatan, ya. Nah itu, wallahu alam. Tetapi ketika kufur, maka apa? Allah hanya memberikan kabar bagaimana azabnya sangat pedih.
Nah di sini ada hadis bahwasanya, nah ini, ketika kita membaca surat Ad-Dukhan, ya, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin, ya. Di sini itu kan. Di situ di ujung hadis ini mengatakan lahu sab'una alfi malakin. Berapa? 70.000 malaikat meminta ampunan bagi kita semuanya. Nah, mari kita lihat dalam ayat kursi. Bagaimana penjagaan bagaimana bentuk penjagaan Allah lewat malaikatnya kepada orang yang membaca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Di kalimat ini Pak, wala yauduhu hifdzuhuma. Sekali lagi, wala yauduhu hifdzuhuma. Dan dialah Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Artinya apa? Di sini fadilahnya Allah tidak merasa berat hifdzuhuma, menjaga keduanya. Menjaga bumi dan langit, apalagi kita. Makanya Bapak-bapak, ini kalau saya amalkan, ini kita sharing saja. Ketika kita meru'yah diri atau melihat sesuatu yang mohon maaf gitu ya, yang little bit spooky, yang ini, saya suka membaca ayat kursi ini wala ya'udhunya dibanyakin. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu hifdzuhuma. Jadi kita nggak bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan apapun. Kita akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Itu. Makanya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam surat Ad-Dukhan tadi ya, Bapak-bapak, ini jelas salah satu daripada surat Ad-Dukhan itu adalah di mana Lailatul Qadar itu diturunkan. Nah, disitulah. Dan segala permasalahan itu diatur sama Allah di dalam malam itu. Mari kita lihat, kenapa yang membaca surat Tuhan itu akan dijaga oleh Allah dengan malaikatnya. Mari kita lihat surat Tuhan. Tadi menjelang sekitar jam berapa ya? Jam 3 atau apa? Saya WA dengan Pak Kiai, Profesor Kiai Din Hafiduddin. Beliau mendawamkan surat Dukhan ini tiap malam. Ya. Mendawamkan surat Dukhan, Rahman, Waqiah, Tabarak, Al-Insan, Al-Mujammil, Al-Mudaththir. Dan saya diijazahkan dulu itu, Ad-Dukhan. Nah, mari kita lihat surat Dukhan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Saya nggak pakai tajwid Bapak. Fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Nah, mari kita lihat. Kenapa kita ini selalu dijaga sama Allah ketika kita ini membaca surat Duha? Yang pertama, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkati, yaitu Lailatul Qadar. Kamilah yang memberi peringatan. Nah, mungzirin, ketika kita ini diberikan peringatan dan kita ngeh dengan peringatan itu, maka kita akan dijaga. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Rahmatan mir rabbik, ya. Ya. Kasih sayang daripada Allah. Nah, jadi
Semuanya itu kita minta kasih sayang kepada yang Maha Kuasa. Dan Bapak-bapak, hadis ini bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya amalan yang kita amalkan dari surah-surah Al-Quran, tapi jauh setelah itu kita belajar bagaimana fadilah surat-surat di dalam Al-Quran. Ketika kita tahu tentang fadilahnya, maka ketika kita membacanya dan kita mempelajarinya, dan mohon perhatian, dan kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, maka kita insya Allah akan berjalan dengan Al-Quran. Sekali lagi, saya ulangi. Ketika kita membaca, sekali lagi, ketika kita membaca, dua, ketika kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi wirid kita. Ketiga, ketika kita mempelajari ayat-ayat itu. Keempat, ketika kita mengambil hikmah dari ayat yang kita baca. Kelima, dan kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan berjalan dengan Al-Quran. Mari kita lihat salah satu contohnya. Salah satu contoh bapak-bapak yang dawam baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, di sini ada sesuatu yang sangat dahsyat. Pak Eko, iya naon kopi? Alhamdulillah. Saya santri. Dek, tolong dibuka surat Al-Kahfi 77. Mari kita lihat. Bagaimana ayat, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita membaca, kita mentadaburi, kita menjadikan ayat itu jadi wirid, kita pelajari, kita ambil hikmah dan kita ambil ke dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah we live with Al-Quran. Ya, kita hidup dengan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Nah, makasih ya, jazakallah. Nah, di sini mari kita lihat ayat yang sering kita baca di malam Jumat. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati. Kita stabilo ya ayatnya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Kita highlight sekarang. Ternyata Bapak, ayat ini ditafsirkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an, wa kana tahtahu kanzun, dan di bawah dinding yang hampir roboh itu dibangun lagi oleh Nabi Khidir, ya, didampingi oleh Nabi Musa. Ternyata dinding yang akan roboh itu wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ternyata let's say ini dinding. Ya, dinding nurek rubuh tah gitu. Wa kana tahtahu, dan di bawahnya itu ada apa? Harta peninggalan. Lahuma, bagi siapa? Bagi dua anak lighulamaini yatimain. Bagi dua anak yatim. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Mereka itu adalah Asram was-Sarim. Anak yatim itu dua, yang pertama Asram, yang kedua Sarim. Wa kana abuhuma sholiha. Ayat berikutnya adalah dan kedua bapak mereka itu seorang yang soleh. Namanya siapa? Kasih. Nah ini, mari kita ambil hikmah. Saya menghormati orang yang ngobrol saya dengarkan. Nah, alhamdulillah. Mohon maaf. Baik, makasih. Ini kita sedang mempelajari ayat Al-Quran yang akan kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf. Nah, di bawah dinding yang roboh
di situ ada harta peninggalan. Apa harta peninggalannya? Kata Sayyidina Utsman mengatakan, apa itu? Al-kanzu lahun min dhahabin. Harta peninggalan ayah yang soleh untuk kedua anak yatim itu adalah berupa lempengan terbuat dari emas. Mari kita ambil hikmah bacaan yang jadi wirid kita, bacaan Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Ai alau sab'atu asturin maktubin fi ihdaha. Dan di dalam lempengan emas itu terdapat 7 pesan kita dalam hidup. Dan 7 pesan di dalam hidup ini adalah sebuah ironi dalam kehidupan kita. Ironi dalam kehidupan kita. Kenapa ironi? Mari kita lihat. Yang pertama, ajibtu liman arafal maut annahu waqi'un yaqinan wa huwa yadhhak. Di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, di dalam ayat ke-77, di situ ada kalimat kanzun wa kana tahtahu kanzun. Ternyata kanzun itu adalah berupa lempengan emas yang di situ ada peringatan buat kita. Peringatan yang pertama, wa'ajibtu liman arafal maut wa huwa yadhhak. Yang pertama, aku heran, aku bingung kepada orang yang yakin dengan kematian, tetapi dia ini tertawa berleha-leha menghadapi kematian. Ini kita semua yakin akan mati, tetapi pertanyaannya, sekali lagi, tetapi pertanyaannya, lihatlah bagaimana kita mempersiapkan kematian. Tertawa, tik, semuanya hiburan dan hiburan. Apakah nggak boleh hiburan? Please. Tapi ingat, kata Utsman bin Affan mengatakan, masih sama? Innal mu'min fi sitati anwa minal khauf. Waspadalah, waspadalah, kata Sayyidina Utsman. Apa yang harus kita waspadai? Min kibalillah ayyakhudahu minhul iman. Waspada jangan sampai ketika waktu mati, a'udzubillah, waktu sakratul maut, Allah mencabut keimanan kita. Hati-hati. Min kibali malakil maut ayyakhudahu baktatan wa huwa fi ghaflatin. Waspada akan datangnya malaikat maut yang datang secara tiba-tiba dan kita sedang berleha-leha. A'udzubillah. Lagi main game. Ma'udzubillah. Lagi mancing. Dapat mujair, mati. A'udzubillah. Lagi nonton bola. Mati. A'udzubillah. Tapi ketika la ilaha illallah, mau masuk surga, Mas? Mau, insya Allah. Mau? Serius? Syarat pertama itu mati. Siap jam 10 mati? Siap. Serius? Dicatat sih ya, jam 10 paeh sih ya. Iya benar. Tapi cara ini gimana, Mas? Siap nggak? Siap kalau waktunya, Mas. Lain hujan kalau siap jam 10? Siap ya? Siap, insya Allah. Kalau saya belum siap, masih loba dosa. Ya. Jadi masuk surga itu Pak cuma 2 syarat. Syarat yang pertama diterima amal ibadah, syarat yang kedua dihampura dosa. Cuma 2. Kalau jadi pejabat, jadi caleg ada 16. 1 duit, 2 duit, 3 duit, 16 kandel banget. Kemarin saya ngomong gitu, tahu-tahu ada anggota dewan datang. Terima kasih Pak Muhajir. Allah ya. Ya, kalau saya jebra aja. Ayat cai bodas tuh. Di bawah tuh. Oh, di bawah. Wa kana tahtahu kanzun. Di bawahnya ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Tupa yang pertama, Pak. Ini ironi. Ini di dalam lempengan emas tertulis itu. Dan surah Al-Kahfi itu. Yang pertama, ajibtu liman arfal maut wa huwa yadhak. Heran gue sama manusia udah tahu kematian itu akan datang tapi leha-leha semuanya. Lu belum ke masjid, nanti gue udah umur 60 tahun. Mending nepi munda. Kan gitu. Suka ada kan, muda poya-poya, tua bahagia, mati masuk surga. Di mana horeng? Kan suka ada ya sering ya. Lu sholat nggak? Kagak. Puasa? Kagak. Sodako? Kagak. Kalau mati ingin masuk surga. Emangnya di surga HRD paman lu? Ya, wallahu a'lam. Itu. Jadi itu kematian. Al-mautul ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kita hindari pasti datang. Ya. Nih, genap 1 tahun nih. 1 tahun. Bulan Juni tahun kemarin. Wah, udah. Saya udah nggak bisa bangun. Sholat duduk, sholat kedip. Udah pernah sholat kedip? Mang, geus can? Sholat bahasa isyarat. Saya udah nggak kuat gini. Istri udah ini, udah sepoi-sepoi. Wah, kata saya, wah, it's time to go. Ini waktunya aku buat pergi selamanya. Teman-teman datang pada tahlil, aing hirup kene yang geus ditahlilan. Oh, nah jangan apa-apain. Ini kali ini. Wah, sudahlah, selesai. Ternyata itu udah siap, itu jadi. Makanya yang nomor kedua, hati-hati dengan kedatangan malaikat maut tiba-tiba. Lagi tugas tuh di Pertamadika, weng ke Ajikro. Alhamdulillah bapak lagi zikir, enak gak? Allahu Akbar. Kematian indah itu wali kota Bandung tuh, Kang Oden. Udah sholat 2 rakaat, khutbah mut. Tawafa, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini yang pertama. Dan yang nomor kedua, di dalam surat Al-Kahfi di mana diceritakan ada harta peninggalan seorang bapak untuk kedua anak yatimnya, ternyata di situ ada peringatan yang merupakan ironi buat kita. Yang kedua, ajibtu liman arafad dunya faniyatan wahwa yarghabu fiha. Nomor kedua, di dalam lempengan emas ini, gua heran, gua bingung sama manusia. Udah yakin dunia ini hancur, tapi bingung kenapa manusia itu ngejar-ngejar dunia, suka sama dunia. Tuh, bingung. Suatu ketika Sayyidina Ali ditanya sama seorang sahabat, ya Ali, ya Amirul Mukminin Ali, sifli mahyad dunya. Wahai Amirul Mukminin Ali, apa sifat dunia? Wa qala Ali, dan kata Ali itu ad-dunya hiya 3. Sifat dunia 3. Awaluha bukaun. Awalnya adalah tangisan. Pertengahannya wa awsatuha anaun, keluh kesah. Wa akhiruha fanaun. Dan ujung daripada dunia adalah kehancuran. Sok aja. Kita semua ini hadir ke alam dunia menangis. Pertengahannya keluh kesah. Mang, geus kawin, geus nikah? Geus nikah can? Hah? Ih, sia mah aing nanya geus nikah can? Lain salah sakali 2 kali. Eta nyinggung aing can 2 kali masalah pimualeur. Hikmahna boga pamajikan galak teh kitu, teu wani nyandung. 1 ya. 1. Oke. Nih kita buktikan bahwasanya dunia ini keluh kesah. Waktu belum nikah bimbang kan? Kapan gue nikah? Bener gak? Ya gak? Kapan gue nikah? Udah nikah keluh kesah. Kok gue setahun bini gue belum halim perdana kusuma.
Apa gue yang mandul? Apa bini gue? Keluh kesah. Udah gitu, Halim Perdana Kusuma. Normal, sesar, sungsang, atau gimana? Bimbang lagi. Pas kabar ojol. Gimana bani anak gue? Sempurna atau tidak? Enggak. Udah gede nih. Bimbang lagi. Di mana ya gue nyekolahin anak gue? Yang murah tapi berkualitas. Berkualitas tapi murah nggak ada. Semua SD, TK semuanya kalau ingin berkualitas memakai SD terpadu, terpaksa pakai duit. Ayo nak, bener tuh? Udah SD bingung lagi, gimana nih anak SMA-nya, SMP-nya. Udah SMP bingung lagi, pergaulan seperti di mana mau pesantren atau di rumah boarding school, bingung lagi deh. Udah lulus sekolah, bingung lagi kemana kuliahnya. Hah? Udah kuliah, bingung lagi di mana nih anak gue kerja. Udah kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Belum kawin juga. Kawin lagi. Bang, di belakang kita ngobrol ya masalah kawin ya. Sip. Kayaknya ini nih. Ya. Ngeri gitu ya. Kawin mulu ya. Anak ya, punya anak, mikir kita, anak kita belum kawin. Anak kita udah kawin, mikir gue pengen punya cucu. Anak gue udah 3 tahun belum Halim juga. Begitu dan begitu. Dan kata Sayyidina Ali, wa akhiruha fanaun. Ujungnya selesai. Nah itu Pak ya, kalau kita baca Quran, kita teliti nih ayatnya nih. Apa maksudnya nih? Gitu. Jadi kita ketika baca Quran begitu punya spirit. Gitu. Nah. Berikutnya. Dan ada juga sifat dunia. Apa sifat dunia? Ini kan 3. Ini 3. Yang 3 nih. Ad-dunya yang pertama tarikun. Tarik, lenta tarik lain. Tarikun. Apa itu tarikun? Meninggalkan. Meninggalkan, Pak. Ada seorang pejabat. Lagi di puncak jabatannya. Investnya di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Lagi jaya-jayanya. Ditinggalin sama dunia. Kenapa? Kena KPK. Goodbye. Meninggalkan. 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 Dunia. Ninggalin diri. Enggak. Lagi jaya-jayanya. Enggak. Cedar kena kasus. Bisnis coret. Dunia itu meninggal. Wassalam. Lagi jaya-jayanya. Lagi keren-kerennya. Di mana-mana. Ya enggak? Orang antri minta tanda tangan. Kita jalan kemana? Ibu-ibu cakar-cakaran. Pengen ketemu kita. Lebay. Mati. Meninggal. Apa deh? Yang kedua. Matrukun. Ditinggalin. Tadi meninggalkan. Say goodbye belong to you. Selesai. Alhaakumut takatsur. Matruk ketinggalan, berarti ditinggalin dunia. Kalau tadi meninggalkan, dunia meninggalkan kita. Lagi di puncak-puncak kekayaan, jebret. Bisnisnya hancur. Ada Pak dulu waktu bisnis antorium, puluhan juta dapat duit gimana, puluhan investasi jualan antorium. Gelombang cinta yang disebut monkey business. Pagi-pagi datang ditawar 50 juta itu satu pot, kagak. Ini bisa ratusan juta. Pas asar jeder. Nggak ada artinya. Blek, tinggalin dunia. Nah gitu ya. Dan yang kedua, meninggalkan. Tadi meninggalkan, sekarang ditinggalin. Matrukun. Lagi jaya-jayanya, udah game over kata Allah. Balik lu, malaikat. Cabut, selesai. Nah itu Pak. Dan yang terakhir mudah-mudahan kita semuanya. Sifat dunia yang ketiga, tabiun, ngikutin kita. Ngikutin kita. Rezeki kita yang kita miliki yang berupa dunia. Kita pakai di jalan kebaikan, ngikutin. Makanya hati-hati Pak.
Allah udah bilang ke dunia, ya dunia ukhdumi liman khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, engkau harus jadi jongos, engkau harus jadi babu, engkau harus melayani manusia yang beribadah kepadaku. Tapi wastahdimi man khadamaki. Dunia, injak-injak tuh manusia yang beribadah kepadamu, yang ngejar-ngejar kamu. Dunia. Itu sok aja. Makanya gitu ya. Silahkan kaya, nggak masalah. Silahkan punya dunia, nggak masalah. Tapi jangan jadi tujuan. Itu nggak ada larangan kok kita ini banyak duit, siapa bilang? Nggak ada larangan. Yang larangan itu banyak rezeki berupa harta nggak infak dan sodako. Ngitung zakat mah gampang kalau wargana nu hese. Ngitung wah hayu dihitungan kalau warga henteu. Ya. Ini yang nomor berapa, Pak? Yang masih kedua ya, tentang dunia. Dunia. Makanya dunia apapun, makanya ada hadis qudsi mengatakan hadis qudsi itu berbunyi gini. Tafarrag li'ibadati amla'u qalbaka ghinan. Tafarrag li'ibadati amla'u qalbaka ghinan. Wa amla'u yadaika rizqan. Wala tuba'id anni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaika syughlan. Itu kata Allah. Ya ibn Adam, hai manusia, tafarrag li'ibadati. Fokuskan hidupmu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, li'ibadati, dalam rangka cinta ibadah kepadaku. Oke? Apapun itu, mau jadi apalah, silakan. Tapi ingat, misi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Wa amla'u qalbaka ghinan. Hatimu akan kuisi dengan kekayaan. So, kekayaan lies here, ada di sini. Wa amla'u yadaika rizqan. Dan rezeki yang sifatnya materi Allah taruh di hati, tangan. Supaya apa? Supaya daik tutulung kanu butuh, tatalang kanu balangsa. Kalau harta di tangan bisa kita berikan, berbagi dan memberi. Thank you. Terima rezeki dari Allah, kasih kepada sesama. Terima kasih. Itu konsep. Tapi sebaliknya, wala tuba'id anni. Jangan coba-coba engkau ini jauhkan dirimu dengan aku, dengan berbagai macam kesibukanmu, dengan berbagai macam profesi pekerjaanmu. Kalau engkau jauh dariku, maka akan kuisi hatimu dengan kefakiran. Wa amla'u yadaika syughlan, dan kuisi tanganmu dengan kesibukan, sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus aset, sibuk, saking sibuknya lupa sama anak, lupa sama istri, lupa sama kesehatan. Kadang-kadang yang parah, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat. Nah itu deh. Iya. Ngeri kan? Deh, gitu Pak ya. Jadi gimana dunia? Ya kendarai aja lah. Mari kita belajar Pak, mari kita belajar dari tukang parkir. Kita sudah tahu tukang parkir gimana, ya. Tapi saya menambahkan pola sikap tukang parkir yang selama ini kan kita dengar tukang parkir mobil apapun dijaga, masuk dirawat, enggak? Mobil butut, mobil bagus, tapi akan saya tambahkan sikapnya Pak. Kita lihat, nih kita lihat. Tukang parkir Pak, masuk mobil apa yang bagus? Let's say Alphard kali ya, apalah Alphard ya, merek ya, bodoh ting lah kapalang. Masuk nih Alphard, lihat sikap tukang parkir, nggak jingkrak-jingkrak. Ada mobil Alphard biasa. Oh silakan Pak. Artinya apa? Ketika kita dapat karunia Allah, tenang aja, cool aja, be aja lagi. Alhamdulillah, tenang. Jangan, dapat karunia gini. When Allah promotes you financially, don't raise up your standard of life, but you have to promote your standard
caring and giving. Ketika Allah kasih kita anugerah, tenang. Jangan angkat gaya hidup, tapi angkat gaya berbagi, memberi. Gitu. Ini enggak. Lihat tukang parkir, Alphard masuk, Pajero masuk. Tenang, oh silakan Pak. Tenang biasa, be aja lagi. Ketika diambil, tenang, enggak sedih. Alphard yang gue bawa, yang gue titip, enggak biasa. Bukan punya gue. Odong-odong masuk, enggak sedih dia. Ya, carry tahun 85, apa ya, mobil yang lama apa ya, kol desa, pokoknya mobil hebel lah gitunya, nah, mobil kijang tahun 75 masuk, biasa. Nah, artinya apa nih, kita praktekin hal begini, mobil Alphard itu seperti pujian dari orang, kita dipuji biasa lagi, orang titipan kok, alhamdulillah, pujian milik Allah, selesai. Dipuji, mau aja, biasa aja. Kenapa? Ini titipan. Ketika kita dicaci itu apa? Seperti mobil odong-odong, biasa iman teban. Jangan GR ketika dipuja, kita nggak bakal jadi sang surya. Benar, makanya ya karena saya lama di jalan sih Pak ya, jualan gitu, ya Allah, gaulnya di jualan gimana gitu. Itu makanya ketika di jalan itu kita buka nongkrong gimana, asik ngomongin, oh ternyata banyak madu dakwah kita di jalan. Pernah Pak nih dulu tato banyak, tato jagal kota, dibuka bajunya, jagalah kebersihan kota. Kita lepas ini kita ngobrol asyik. Walhasil apa? Bismillah Pak, saya akan rubah haluan ideologi saya. Ajib. Ada orang ateis Pak. Ada orang ateis Denmark, gak mau masuk Islam. Kata ininya, Pak Muhajir nanti dialog ya tentang Islam dengan itu, boleh. Tapi gimana penampilannya Pak Muhajir? Jangan pakai koko, jangan pakai. So gimana gue? Pakai jeans sama kaos oblong. Ya Allah, aing kos leupeut sia teh. Aing niangan dengan jeans. Aduh, aing kos leupeut. Kapaksa aja. Tapi alhamdulillah. Nah, itu Pak ya. Dunia. Jadi ketika kita dipuji, biasa. Bagaikan mobil Alphard, kita tukang parkir. Makanya bahaya Pak. Parfum itu wangi. Tapi yang terlalu berat dihirupnya, mati gitu ya, enggak? Mau parfum wangi enggak? Mau enggak dihirup terus? Mati. Artinya apa? Ya parfum sewajarnya, wangi selesai. Jangan mati. Demikian, ya pupuk itu bau, walas saja. Tapi kita ini bagaikan tanaman bisa tumbuh subur karena pupuk yang bau. Kita mati kalau kita menghirup parfum terus. Ya parfum sewajarnya, selesai. Itulah hidup. Kadang-kadang gitu, kita bangga kita punya jamaah besar. Tapi ingat loh, hati manusia loh, serius. Makanya kadang-kadang ya, saya buka majelis, alhamdulillah majelis santrinya baru 1. Serius. Ya, serius kemarin. Baru 2 minggu lah. Karena saya punya program 1 Minute Inspiration. Saya pakai majelis aja deh, menjadi majelis literasi. Lentera inspirasi. Dapat 1 santri ngaji pakai kitab gini. Besoknya datang 4, besok 8, udah. Dan saya bilang nih, sedikit jangan kecil hati, banyak jangan jumawa. Ini dunia, selesai. Yang kita akbarkan Allah, bukan diri kita. Allahu Akbar, bukan Muhajirhu Akbar, bukan majlisku akbar, enggak, Allah yang kita ituin. Enak hidup, teh susah, teh pusing. Aing jeung Allah geus, aya Allah. Asik udah. Ini enggak, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang lu harus tahu siapa gue. Lu harus tahu siapa gue. Enggak perlu. Kata Nabi, ibtaghi rif'ata 'indallah tahlumu amman jahila alaik.
Kalau kamu, kata Nabi, ibtaghi rif'ah indallah, cari kedudukan kamu yang tinggi di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Tahlumu amman jahila alaik. Santuy, tenang di hadapan orang yang nggak tahu siapa kita. Ini Pak, saya ngomong ini diuji. Pernah saya ceritakan sih. Diuji Pak, apa yang saya omongin. Diuji. Saya ceramah di Masjid IPB. Pernah saya ceritain lagi. Ini dunia nih, masalah dunia ini. Ini dunia ini. Kalau kita udah gila pujian, aduh, sakit Pak orang kita. Contohnya saya Pak, sakit Pak. Kenapa sakit? Suatu ketika saya ceramah di Masjid Alumni IPB. Selesai acara udah saya taruh peci, saya ini ganti biasa. Baju biasa ini taruh, pakai ini udah. Udah. Ojek online, tet di ini. Inisialnya Grab kalau nggak salah, tahu Gojek itu. Grab, tet. Muncul ternyata si supir si ojek si motor Grabnya itu dengerin ceramah saya Pak. Di situ saya diuji dengan apa yang saya ngomongin. Ini dunia Pak. Pas naik, Pak, Bapak dari Masjid IPB. Iya, Pak penceramahnya Pak keren. Dalam hati, eta aing, gue. Dalam hati loh ya, itu gue. Dipuji, Pak ceramahnya kau saya dengerin. Dalam hati, tete aing. Saya bertahan. Jangan buka Jir siapa lu. Jebol, setan lebih kencang. Jir, kasih tahu. Coba ya. Kang, itu yang ceramah itu saya tadi. Cuman doang. Suwe gue bilang. Dikira gitu ya, gira ya. Bapak yang ceramah. Jangan bayar Pak. Salam. Nyesal gue. Serius. Tuh dunia. Kan dunia mah dikejar kabur, cicing. Gitu. Jadi saya tertarik dengan tukang parkir Pak, serius. Tukang parkir kan ya, gitu. Dipuji biasa, dicaci biasa. Harumukallah. Pernah di sini yang suka ceramah khutbah Jumat? Saya mah pernah Pak, khutbah Jumat. Saya praktekin. Khutbah Jumat. Turun dipegang dagu saya. Tak diomelin. Mana masjidnya lantai 2 diomelin. Bohong kalau nggak sakit hati. Muka saya jatuh, ketepluk, saya pungut lagi. Allahu Akbar, sakit Pak. Dunia. Udah gitu apa? Ya gue terima. Bohong kalau nggak saya sakit. Tapi setelah itu, ya buat apalah. Udah terjadi, udah. Memaafkan bukanlah melupakan, tetapi memaafkan melepaskan sakit hati. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu bukan melupakan masa lalu, tapi bisa mencerahkan hari esok. Udah, apa yang terjadi Pak? Itu yang omelin saya Pak. Saya nggak mau ngitungkan fisik ya Pak. Diomelin. Tapi udah diem. Kebayang kalau saya lawan. Besok training topik. Sholat Jumat di Masjid Anu tidak jadi karena jamaah dan khotib berantem. Wassalam. Nah, itu dunia Pak. Dunia kayak gitu. Kadang-kadang ke atas. Ketika kita di atas ya kita merenung lah. Besok ada. Ketika kita di atas ingat akan turun. Gitu ya. Wallahu a'lam. Yang nomor ketiga. Nah, wajibtu liman arafa anal umur bi aqdarin wa huwa yaghtam. Aku heran sama manusia katanya iman dengan qada takdir. Iman dengan takdir Allah, tapi kenapa dia bersedih hati ketika kehilangan sesuatu? Tuh. Heran, percaya dengan qada dan qadar, jeder aja kehilangan sesuatu, sedih, bingung. Nih Pak, ini ada quote. Saya ambil dari kitab Al-Hikam. Tapi quote-nya begini. Panjang sih bahasa Arabnya, saya juga hafal. Coba aja begini. Ketika berkurangnya kecintaan kita kepada pangkat, jabatan, materi, dan dunia, maka resiko depresi akan kehilangan jabatan, pangkat, dan dunia pun akan hilang. Sok aja. Ketika
kecintaan kita berkurang kepada dunia, kepada pangkat, jabatan, makhluk, maka resiko kehilangan itu semuanya akan hilang. Sok aja. Ini nih, handphone. Handphone Pak, ini setan gepeng Pak. Kalau kurang-kurang. Pertama kali yang kita paham. Kalau kita Pak nih di EKG, di jantung ya, tik 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 biasa nih. Tapi kalau ini dipegang bini langsung cek jantung, wang wang wang. Apa itu? Suruk. Baru tiga lagi nih. Lanjut dikit ya, lanjut. Itu yang ketiga Pak. Aku heran sama manusia, iman kepada takdir. Tapi kenapa sih harus stres ketika kehilangan sesuatu? Duh, muhajir maneh mahnya ngomong hungkul, kudu diomongkeun heula. Karena sering diomongin ketika ini, kita apa? Diminta pertanggungjawabkan. Contoh ketika anak saya yang kedua meninggal Pak. Ceder, mangga. Gitu. Waduh. Apa yang terjadi Pak? Saya rubah mindset. Ketika anak saya yang kedua lahir langsung meninggal. Akhirnya apa? Udah terima langsung. Waktu itu zaman SMS. Alhamdulillah telah lahir anak saya yang kedua dengan selamat dan sekarang langsung bermain dengan Nabi Ibrahim di gunung surga. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar, tapi sedihnya dulu. Syukurnya dulu selamat anak itu lahir ke dunia, istri saya selamat, baru innalillahi udah balik ke Allah, selesai. Ini apa namanya? What we say, what we pray. Yang omongannya jadi doa. Nggak masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu memang sunnahnya seperti itu. Tapi karena untuk mengobati depresi, mengobati sakit itu adalah ini pengalaman. Untuk mengobati rasa sakit, untuk menghilangkan rasa depresi dalam hidup, munculkan karunia Allah dalam hidup kita, hilang. Contoh ketika tahun kemarin saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, sholat pun bahasa isyarat, saturasi turun, kata orang virus eta aing mambung, lain si eta aing mah tipes, lain eta, amit lain. Apa yang terjadi Pak? Ketika saya masuk di IGD, nggak dapat kamar, saya munculkan, alhamdulillah ya Allah, hamba ada yang bawa ke dokter, naik, alhamdulillah ya Allah, anak istri sehat, alhamdulillah, terus alhamdulillah, tiba-tiba kekuatan naik dari Allah, tang. Jadi sekali lagi, menyebut karunia Allah dalam diri kita itu adalah imun dari segala imun. Wallahu a'lam. Berikutnya, wajib tuliman arafal hisab, nomor kelima. Wajib tuliman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Aku heran sama manusia, udah tahu dia tuh yakin akan adanya hisab di akhirat, tapi hayuh we ngumpulkeun harta. Makanya orang miskin mah cepet Pak hisabnya mah. Bukan naon sia, imah hiji, naon? Kulkas 2 pantau terus naon? Radio 2 ban, asup sia ka surga. Selesai. Coba orang kaya. Perusahaannya dari mana? Mobilnya dari mana? Lila. Orang miskin mah uang masuk. Tapi orang miskin yang soleh. Ini jangan diviralkan, ini jangan dipotong nih, jangan dipotong ya. Ada jok ini. Rukun Islam bagi orang miskin tinggal 3. Orang miskin wajib haji nggak? Tinggal berapa? Orang miskin wajib zakat mal nggak? Tinggal? Tuh, ingin jadi orang kaya orang miskin. Tuh, gitu. Ini jangan dipotong ya, ini joke aja. Artinya apa? Jangan-jangan ini kata Rasul, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku orang miskin itu apa? Kenapa? Ya nggak berat hisapnya. Tapi tetap aja kita ingin jadi orang kaya. Yang nomor keberapa? Keenam. Wajib tuliman arafanar wa huwa yuthnib.
Aku heran sama manusia, udah tahu ajab api neraka itu pedih, tapi hayu we berbuat dosa. Yang terakhir. Yang ke-7. Wajib tuliman ini nomor ke-6 ini, maaf. Ini nomor ke-6. Wajib tuliman arafal jannah yaqinan wa huwa yastarih bidunya. Aku heran sama manusia, udah yakin surga itu begitu indah, begitu menambahkan hati, begitu indahnya. Tapi kenapa sibuk dengan dunia, tidak mempersiapkan pulang ke akhirat? Ingin masuk surga, tapi sholatmu hayu we ulin, ayo maksudnya gitu. Dan yang terakhir adalah wajib tuliman arafa syaitan aduan fa'ata'ahu. Aku heran kepada manusia yang yakin bahwa setan adalah musuhnya, tapi kenapa dia ini mengikuti seruan setan? Wallahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin Bapak-bapak dari awal sampai akhir ya. Tadi yang rukun Islam miskin tuh hanya joke ya, jangan dipotong ya, jadi viral lagi. Menurut Muhajir di Majelis Ajiko, rukun Islam bagi yang miskin tinggal tilu. Aduh jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تغشى أشراف الرسل محمد وسلم